iki lho, perempuan berdikari. Iki aku ana nari ning kene. Heeh, iki aku ning kene iki. Bar maca pat. Maca pat iki. Desember Mungkin aku pakai sini untuk hari itu apa? Acara teman ini mungkin berdoa gereja deh. Kamu tahu siapa tahu kan? Berdoa dari Indonesia Raya Indonesia Raya musik Indonesia Raya cara juga iya Hadirin yang kami hormati, demikian penampilan wacopat oleh rekan kami, Nyai Dewi Dersamalo. Padanya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Penasihat Ibunda Dr. Anda Hajah Sri Wahyu Widati dan Ibunda Ahid Nuryati Sarjana Ekonomi, yang kami hormati Ketua Perempuan Berkebaya Kulon Progo Ibu Nining Sunarti Ningsih beserta jajarannya, yang kami hormati segenap tamu undangan dari Forum Organisasi Keagamaan Sosial Pendidikan Sekulon Progo yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Hadirin yang berbahagia, pengukuhan pengurus perempuan berkebaya Kulon Progo Selasa 29 Desember 2020 akan segera dimulai. Sebelumnya, izinkan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan selingan tari tortor. Acara berikutnya, pengukuhan pengurus dan sambutan ketua.
selingan geguritan, kemudian sambutan penasehat dari Ketua DPRD. Acara berikutnya, sambutan penasehat dari Ibunda Bupati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum sambutan dari Pusham UI akan diselingi oleh tari Pelang Negeriku. Dan yang terakhir, lagu Indonesia Jaya dilanjutkan penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah acara kita mulai dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah cintanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya tari tortor yang akan dibawakan oleh Mbak Rotua, Mbak Desi, dan Mbak Dewi S. Dipersilakan.
Gondekmu. Hadirin yang kami hormati, berikutnya tibalah acara inti, yaitu pengukuhan pengurus perempuan berkebaya Kulon Progo periode 2020-2023. Kepada Ibu Nining dan Ibu Nila dipersilakan. Untuk semua pengurus yang hadir dimohon berdiri, dan kepada pengurus yang tidak hadir dimohon berdiri. Terima kasih. Pengukuhan pengurus dan pengesahan ADART Perempuan Berkebaya Kulon Progo, Penggerak Budaya dan Perdamaian, periode tahun 2020-2023. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala hikmah dan hidayahnya, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 29 Desember 2020, kami mengukuhkan kepengurusan Perempuan Berkebaya Kulon Progo, Penggerak Budaya dan Perdamaian, berdasarkan rapat pengurus Perempuan Berkebaya Kulon Progo, Penggerak Budaya dan Perdamaian nomor 01/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019. Kami berkomitmen memajukan organisasi yang berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perempuan Berkebaya Kulon Progo,
penggerak budaya, dan perdamaian. Semoga niat dan komitmen kami diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Urus Perempuan Berkebaya Kulon Progo periode 2020-2023. Penasehat Dr. Anda Sri Wahyu Widati, Ibu Ahid Nur Hayati. Ketua 1 Nining Sunarti Ningsih. Ketua 2 Wijonartun. Sekretaris 1 Desi Wulandari. Sekretaris 2 Nurnila Astuti. Bendahara 1 Prima Hermawati. Bendahara 2 Febi Sri Handayani. Divisi Humas dan Jaringan 1 Sri Sulastri. 2 Rini Dwi Hastuti. 3 Noviati. Divisi Kader dan Pelatihan 1 Suharti. 2 Ngatinem. 3 Rusmiatun. Divisi Kajian dan Pengarsipan 1 Sri Rahayu. 2 Rotua Niana S. 3 Triatun. Divisi Budaya dan Kesenian 1 Dewi Puspitosari. 2 Eti Sulistyorini. 3 Umiati. 4 Rasminem. Divisi Publikasi dan Multimedia 1 Barokatus Soliha. 2 Valentina Reinata. 3 Kristanti Wahyuni. Selanjutnya akan dilaksanakan penandatanganan ADART oleh Ketua terpilih dan Sekretaris terpilih. Kepada Ibu Nining dan Ibu Nila dipersilahkan. Penandatanganan selesai, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya sambutan Ketua kepada Ibu Nining Sunarti Ningsih, dipersilahkan. Yang kami hormati, Penasehat Perempuan Berkebaya Kulon Progo, Penggerak Budaya dan Perdamaian, Ibu Yayu Sutejo selaku Ibu Bupati Kulon Progo, Ibu Ahid Nuryati selaku Ketua DPRD Kulon Progo. Yang kami hormati, Bapak Eko Riyadi selaku Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Indonesia, USHA-UI. Yang kami hormati Bapak Mudopati dari Kepala Dinas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kulon Progo, beserta teman-teman semua yang hadir secara virtual di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kesehatan, dan keberlimpahan yang kita terima. Di mana di tengah pandemi ini, kita masih bisa berjumpa meskipun dari dunia maya. Desember selalu menjadi salah satu momentum yang tepat untuk merayakan kebangkitan perempuan. Jika menilik sejarah, tanggal 25 sampai 25 Desember tahun 1928, untuk pertama kalinya, perempuan Indonesia bertemu, mengutarakan gagasan, merumuskan perjuangan dalam Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta. Pada saat itu, perempuan telah bertemu, memikirkan banyak hal untuk bangsa dan negara, dan memperjuangkan martabat nusa dan bangsa. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden nomor 316 tahun 1953 dan menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu Nasional. Penetapan dekret ini sesungguhnya adalah sebuah bukti dan penghargaan akan pentingnya gerakan perempuan dalam perjuangan dan persatuan nasional pada waktu itu. Jika menilik betapa progresifnya gerakan pada zaman itu, maka apa yang kami punya saat ini? Tentu saja semangat. Kami, perempuan berkebaya Kulon Progo, penggerak budaya dan perdamaian, bukanlah siapa-siapa. Kami berkumpul dari ibu-ibu yang sederhana dengan rutinitas rumah tangga setiap harinya. Kami bertemu, membincangkan gagasan, bertukar ide, membangun mimpi. Bagaimana kita bisa bertumbuh, terus belajar, dan berproses sebagai sebuah pribadi. Maka tanggal 30 Agustus adalah awal kami bertekad untuk bersinergi dari semua kalangan, profesi, agama, dan penganut penghayat kepercayaan. Kami menapak sedikit demi sedikit membentuk organisasi. Jadi ketika di sini ada pada pengukuhan ini adalah perjalanan yang penuh arti bagi kami. Terima kasih atas semua pihak yang telah membersamai kami. Teman-teman aktivis perempuan yang selalu menemani, dan teman-teman pusat yang selalu menjadi teman diskusi kami. Terima kasih atas kesediaan Ibu Yayu dan Ibu Ahid untuk jadi kami. Semoga belajar dan bertumbuh lagi. Terima kasih. Kulon Progo, 29 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berikutnya sambutan penasihat ketua dari Loncawi. Berikutnya sambutan Dewan Penasihat yaitu dari Ibu Ketua DPRD Kulon Progo. Namun sebelumnya akan diselingi keguritan oleh Ika Zati Salihah. Padanya dipersilakan.
Suaranya nggak masuk ya, Mas Operator? Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada sedikit teknis yang kurang mendukung. Tidak mengapa, acara akan kita lanjutkan dengan sambutan dari Dewan Penasihat, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo. Kepada Ibunda Ahid Nuryati, Sarjana Ekonomi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati ibu-ibu dan juga bapak yang hadir di acara pada siang hari ini yang melalui vertikal tadi ada disebutkan dari Ketpangpol, kemudian juga dari Forum Kerukunan Umat Beragama, dari Fatayat NU, kemudian juga dari Wanita Katolik, kemudian juga jaringan inklusi Kulon Progo, Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak P3A, kemudian juga dari JUW, dari Aisyah, dan juga dari Matra Kulon Progo, dan juga Bapak Ibu yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Puji syukur, alhamdulillah, Rabbil alamin, senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada siang hari ini masih memberikan kerahmatan, keselamatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu, bersilaturahmi meskipun tidak secara langsung, tapi ini suatu berkah dan nikmat yang harus kita syukuri secara bersama-sama. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih bisa berkegiatan untuk bisa terus menjalin silaturahmi secara baik. Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu perempuan kebaya, tentu yang pertama saya mengucapkan selamat, meskipun saya sendiri juga termasuk di dalamnya sebagai penasehat. Saya mengucapkan selamat atas dikukuhkannya para pengurus pada siang hari ini. Semoga bisa berkinerja dan memberikan yang terbaik untuk pembangunan Kulon Progo ke depan. Kemudian di kesempatan pada siang hari ini yang berbahagia ini, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada ibu-ibu sekalian penggagas untuk organisasi ini, Perempuan Berkebaya Kulon Progo. Dengan adanya perempuan berkebaya di Kabupaten Kulon Progo ini, harapan saya tentu ini akan lebih menambah khasanah kegiatan forum yang digagas oleh perempuan-perempuan yang lainnya untuk bisa berkiprah di pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Apalagi disebutkan bahwa perempuan berkebaya ini adalah perempuan yang penggerak budaya dan perdamaian ya. Saya sangat apresiasi dan sangat senang kemarin mendengar laporan dari ibu-ibu bahwa sudah dilakukannya beberapa kegiatan, baik kegiatan yang sifatnya budaya, di situ ada pusat untuk bagaimana ibu-ibu eksistensi di situ, bernyanyi, berolahraga, kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya, bahkan kegiatan sosial masyarakat. Nah, di masa era globalisasi dan juga di tengah pandemi COVID-19 ini, tingkat kepekaan dari kita sekalian selaku ibu-ibu di Kabupaten Kulon Progo atau perempuan di Kabupaten Kulon Progo
memang dituntut untuk kita itu lebih banyak bergerak, berusaha. Kita harus meningkatkan rasa kepekaan, empati sosial kita kepada sekelilingnya. Apalagi saya yakin betul bahwa progres atau protokol kesehatan itu akan bisa berjalan dengan baik. Itu pun kuncinya adalah peran dari ibu-ibu. Di mana ibu-ibu ini adalah pusat education ya. Artinya ibu-ibu ini bisa mengedukasi, bisa mengajak, bisa menggerakkan kalau dari sisi terkecil dari sebuah negara yaitu keluarga. Dari keluarga itu sendirilah ibu-ibu ini juga bisa menyampaikan atau perempuan-perempuan ini bisa menyampaikan kepada anaknya, kepada suaminya, kepada mertuanya, kepada adiknya, kepada bude, pakde dan sebagainya akan arti penting dari protokol kesehatan. Itu dari sisi terkecil saja saat pandemi COVID-19 ini. Sehingga yang namanya bela negara pada saat pandemi COVID-19 ini, misalkan itu bisa kita artikan bahwa mematuhi protokol kesehatan itu salah satu bentuk dari implementasi bela negara itu sendiri. Sehingga peran perempuan di dalam keluarga untuk bagaimana mendisiplinkan seluruh personal keluarga atau anggota keluarga dalam memenuhi protokol ini menjadi kuncinya. Itu salah satu saja peran perempuan di Kabupaten Kulon Progo. Tentu dengan adanya perempuan berkebaya ini, saya yakin ibu-ibu di dalamnya pasti akan hal-hal yang sudah menjadi kewajiban ibu atau perempuan, itu akan dilaksanakan secara baik, dimulai dari lingkup keluarga. Kemudian di forum yang berbahagia ini juga saya ingin mengajak kepada ibu-ibu perempuan berkebaya yang masuk di dalamnya maupun ibu-ibu yang lainnya yang mengikuti acara pada siang hari ini terutama. Kalau kita menilik dari filosofi kebaya itu sendiri, berkebaya itu baik dari kebayanya sendiri, itu kan artinya orang memakai kebaya itu pasti mencerminkan sebuah kesabaran. Kemudian kalau dilihat dari modelnya yang ketat, yang mengikuti bentuk tubuh, ini kan punya filosofi bahwa perempuan itu harus bisa menyesuaikan diri, harus bisa melindungi diri. Kemudian kalau kebaya pasti ada hubungannya dengan staken yang panjang. Panjang itu filosofinya ya kita harus mempunyai pemikiran yang luas, mempunyai kesabaran, sehingga perempuan berkebaya ini secara filosofi boleh dikatakan ataupun harus mencerminkan bahwa kalau dari titik kebaya itu sendiri bahwa ya kita jadi perempuan itu harus bisa bersolah tingkah lembut, budi pekertinya ya. Artinya bukan hanya lemah gemulai dalam arti sesungguhnya atau dari sisi visual, tetapi dari sisi pemikiran kita itu juga kita di situasi apapun dan di momentum apapun harapannya kita itu menjadi pelembut. Tatkala misalkan ibu-ibu di organisasinya masing-masing yang di dalamnya mungkin ada sedikit ketegangan dari silih pendapat, beda pendapat dan sebagainya. Kemudian dari misalkan grup arisan atau apa yang ada miskomunikasi atau apa. Harapannya perempuan berkebaya ini mampu hadir untuk melembutkan suasana, mengemulaikan situasi kondisi, sehingga nanti keluarnya cerminannya itu adalah sebuah energi yang positif, energi yang gemulai dari seorang perempuan kebaya yang mampu hadir, bisa kuat, dia bisa mencerminkan sebuah perempuan yang mampu menyesuaikan diri, melindungi dirinya, bersabar dan mempunyai pemikiran yang luas. Itulah harapan kami, harapan saya selaku yang dituakan di organisasi ini atau di organisasi perempuan berkebaya ini, sehingga nanti di Kulon Progo saya berharap betul dengan hadirnya perempuan berkebaya ini bisa eksis, mengikuti dinamika pembangunan di Kabupaten Kulon Progo, berpartisipasi aktif terhadap pembangunan di Kulon Progo. Saya yakin ibu-ibu peran ke depan di tengah pembangunan Kulon Progo yang sangat dinamis ini, peran-peran perempuan sangat dinantikan.
DPRD Kulon Progo baru saja melahirkan Perda Pembangunan Keluarga, di mana di situ peran perempuan di dalam keluarga atau ibu itu sangat penting, di mana menentukan fondasinya keluarga, di mana sebagai penentu nanti arah keluarga itu seperti apa. Jadi ibu rumah tangganya menjadi bagaimana mendidik putra-putri itu menjadi kuncinya dari ibu-ibu semua. Jadi harapan saya di bulan Desember, bulannya ibu-ibu, tentu kemarin di tanggal 22 Desember saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu. Semoga peran-peran ibu, terutama peran-peran ibu di Kabupaten Kulon Progo ini lebih baik, lebih daripada kemarin, kemudian juga bisa eksistensinya ditambah, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, peran ibu-ibu, sekali lagi peran ibu-ibu betul-betul ini kita tunggu dan betul-betul menjadi penentu. Karena putra-putri itu saat mau keluar rumah harus memakai masker, saat kemudian selalu mencuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun dan air mengalir, kemudian selalu jaga jarak, hindari dulu kerumunan dan sebagainya. Ini menjadi kunci ya. Saya prihatin sekali di sekarang ini perkembangan COVID-19 di Kabupaten Kulon Progo sangat signifikan, bahkan kita tertinggi di DIY. Tentu ini menjadi PR tersendiri bagi kita semua. Kami selalu menghimbau agar sekali lagi peran perempuan berkebaya ini insya Allah nanti akan bisa mewarnai seluruh peran-peran perempuan di organisasi lainnya di Kabupaten Kulon Progo ini yang sudah tumbuh seperti Fatayat, Muslimat, Aisyah, GUW, dan sebagainya. Nah, tidak lupa juga peran perempuan berkebaya di Kabupaten Kulon Progo ini akan menjadi tambah semakin semarak, dan juga peran-peran ibu di pembangunan Kabupaten Kulon Progo semakin baik. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat kepada jajaran pengurus yang baru saja dikukuhkan. Saya berharap bisa amanah, kemudian juga bisa eksis dalam menatap dan mengisi pembangunan di Kabupaten Kulon Progo ini. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibunda Ahid Nuryati, Sarjana Ekonomi. Hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan dari Dewan Penasihat Kedua, yaitu dari Ibu Bupati. Kepada Ibu Yayu dipersilakan. Masih belum terdengar, operator. Perempuan berkebaya Kabupaten Kulon Progo, sukses untuk semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini saya Nyonya Yayu Sutejo selaku penasihat perempuan berkebaya Kabupaten Kulon Progo mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus perempuan berkebaya Kulon Progo. Teriring doa semoga organisasi ini bisa membawa inspirasi untuk perempuan Kulon Progo yang semakin maju, mandiri, dan berkreasi sehingga masyarakat Kulon Progo bisa maju, sejahtera, dan mandiri. Selamat berjuang perempuan berkebaya Kabupaten Kulon Progo, sukses untuk semuanya. Demikian dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibunda Dr. Anda Hajah Sri Wahyudati atas sambutannya dan supportnya. Perempuan berkebaya Kulon Progo, penggerak budaya dan perdamaian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikut akan disampaikan Tari Pelangi Negeriku oleh rekan-rekan perempuan berkebaya Kulon Progo, yaitu Mbak Dewi, Mbak Nina, Mbak Raras, Para, Mbak Tuti, Mbak Ning, Mbak Prima, Mbak Lestari, Mbak Lastri, Mbak Maria, dan Mbak Febi. Kepadanya dipersilakan. Itu juga orang itu boleh minyak Pak. Ana suarane Mbak bener apa Pak yo? Pantas. Pulang Mas. Aduh, kasihan ini. Tapi nggak usah ini lagi Mas. Ya.
judul. Nah, itu tertinggal icon-icon mana ini kata apa ya? Kata-kata kemudian apa itu? Di sini habis dicari. Kontrol. Ini yang joget yang anggota perempuan berdua ya?
Terima kasih kepada rekan-rekan penari dari Perempuan Berkebaya Kulon Progo. Hadirin yang kami selanjutnya sambutan Direktur Pusham UII kepada Bapak Koryadi, dipersilakan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Mbak Nini? Terdengar? Terdengar baik. Mas, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada siang sore hari ini. Kita bisa bertemu di ruang daring dalam suasana sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Kepada Ibu Wakil Bupati yang saya hormati, kemudian ada Ibu dari Ketua DPRD juga yang saya hormati, kemudian ada ibu-ibu dari GOW, kemudian ada dari pengurus Perempuan Berkebaya dan beberapa organisasi di Kulon Progo yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah karena siang hari ini kita bisa bertemu untuk merayakan pengukuhan pengurus Perempuan Berkebaya. Saya Eko Riyadi, saya Direktur Pusham UII, sehari-hari mengajar di Fakultas Hukum UII. Pertama ingin mengucapkan selamat kepada pengurus Perempuan Berkebaya di bawah koordinasi Mbak Nining dengan teman-teman yang lain. Semoga Perempuan Berkebaya bisa memberi warna yang sangat cerah atas perkembangan Kulon Progo di masa yang akan datang. Yang kedua, Perempuan Berkebaya ini memang dalam sejarahnya, kalau saya tidak keliru, lahir dari pertemuan-pertemuan yang sering waktu itu diinisiasi oleh Mbak Nining atas prakarsa Pusham. Pusham waktu itu meminta bantuan Mbak Nining untuk dalam tanda petik mengorganisir ibu-ibu, organisasi perempuan gitu untuk mendiseminasikan ide kerukunan yang waktu itu sebenarnya konteksnya adalah kerukunan antar umat beragama di Kulon Progo. Tetapi dalam perkembangannya kami sadari betul bahwa perempuan dalam banyak hal selalu menjadi penentu atas kondisi suatu wilayah. Oleh karena itu, Perempuan Berkebaya adalah salah satu perkumpulan yang sangat penting kehadirannya untuk memastikan Kulon Progo itu ramah bagi semua orang. Kulon Progo itu menjadi kabupaten yang kebijakan publiknya responsif terhadap kebutuhan publik, baik itu perempuan, anak, orang tua, masyarakat miskin, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit pesan kepada Mbak Nining dan kawan-kawan di Perempuan Berkebaya. Yang pertama, sebagaimana pernah saya sampaikan dahulu bahwa organisasi Perempuan Berkebaya ini adalah organisasi yang memang didorong untuk dalam konteks advokasi kebijakan publik. Maka kesadaran atas situasi publik itulah yang mohon untuk terus dirawat dan dikembangkan. Kalau perempuan bersatu untuk mempengaruhi kebijakan publik, saya kira tidak ada kekuatan lain yang bisa membendungnya. Tetapi di sisi lain, kalau kebijakan publik ini bias gender, perempuan adalah kelompok yang pertama kali akan mengalami imbas dari kebijakan tersebut, dan dalam banyak kasus perempuan juga yang akan mengalami double viktimisasi atau double penderitaan atas kebijakan publik itu. Saya ilustrasi contoh yang paling sederhana adalah kalau sumber air itu bermasalah di suatu daerah,
maka yang pertama dan yang akan sangat kesulitan adalah perempuan. Karena di banyak tempat, perempuanlah yang harus mengurusi terkait dengan kebutuhan anak, kebutuhan pangan, kebutuhan bersih-bersih rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kalau contoh sederhananya adalah air di suatu daerah itu bermasalah, perempuan akan mengalami kesulitan yang double-double. Itu baru satu contoh kasus saja, ya. Belum soal yang lain. Soal-soal yang lain pasti akan sangat berhubungan dengan perempuan. Oleh karena itu, sekali lagi, pesan pertama saya adalah mohon agar perempuan berkebaya bisa dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan publik. Perempuan khususnya, tapi juga masyarakat Kulon Progo pada umumnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, tidak bisa dipungkiri dalam sistem pemerintahan Indonesia modern hari ini, demokrasi itu membutuhkan partisipasi. Nah, saya berharap perempuan berkebaya akan memilih jalan partisipasi politik publik dan bukan partisipasi politik elektoral. Apa yang saya maksud? Ada banyak survei di mana politik elektoral itu akan bisa dimenangkan oleh kontestan pemilu manakala suara perempuan itu bisa disatukan. Di banyak tempat riset itu membuktikan itu. Nah, tetapi saya berharap perempuan berkebaya akan memilih jalur lain, bukan menjadi alat politik elektoral, tetapi alat politik publik. Dengan cara begitu, maka siapapun bupati wakil bupati yang terpilih, siapapun partai politik yang sedang berkuasa, perempuan berkebaya akan selalu berada pada ruang perjuangan untuk kebutuhan publik dan bukan kebutuhan politik elektoral partai politik atau calon tertentu. Dengan cara begitu, dengan standing yang seperti itu, maka perempuan berkebaya akan panjang nafas dan nyawanya untuk kepentingan publik. Tetapi kalau terjebak pada politik elektoral, maka kalau masanya berakhir, maka organisasi juga harus berakhir. Saya berharap sekali lagi perempuan berkebaya berada pada jalur yang pertama, yaitu bagian dari organisasi yang memperjuangkan kepentingan politik publik dan bukan kepentingan politik elektoral. Dua itu yang ingin saya sampaikan sebagai teman yang selama ini melihat dan sesekali menemani dari jauh. Dan saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa dari sisi capaian perempuan berkebaya yang umurnya belum terlalu lama sebenarnya ya, tapi sudah mampu menghiasi Kulon Progo dengan berbagai karya. Saya tadi membayangkan kalau berdiri di tengah ibu-ibu yang sedang menari tadi, mungkin saya akan merasa lebih energik lagi gitu ya. Di suatu saat mohon kalau akan ada event tari-tarian, kayaknya kita perlu diundang, terutama Mas Heron dan saya, agar bisa ikut menikmati kebudayaan yang adiluhung yang kita bisa gunakan bareng-bareng untuk menjaga kerukunan dan ruang publik di Kulon Progo untuk damai yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kita bersama. Demikian Ibu sekalian, ada Bapak satu, Pak Mudo, tadi nggak sempat saya sapa. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi luar biasa atas capaian yang sudah digapai oleh teman-teman ibu-ibu perempuan berkebaya. Dan sekali lagi ya, ini luar biasa dalam arti bisa mengorganisir ibu-ibu menjadi sebuah organisasi yang seperti sekarang ini sudah luar biasa. Maka PR-nya Mbak Nining ke depan untuk semakin memberdayakan agar Kulon Progo semakin baik dan semakin responsif bagi warganya. Terima kasih, sekali lagi selamat. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa dipertemukan di lain kesempatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Direktur Pusham UI Bapak Eko Riyadi SHMH
atas sambutan dan supportnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, inilah acara penutup, namun sebelumnya akan disampaikan lagu Indonesia Jaya. Kepada moderator dipersilakan, dan kepada rekan-rekan yang hadir di sini maupun yang ada di rumah dipersilakan untuk bernyanyi bersama mendendangkan Perempuan Berkebaya Kulon Progo dalam Indonesia Jaya. Perempuan Berkebaya Kulon Progo, penggerak budaya dan perdamaian. Hadirin silakan berdiri. Terus berlalu, tiada pernah terhenti. Seribu rintang jalan berliku, suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, tentu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, pengorbanan. Mulia berpeganglah tangan, dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Terima kasih, tepuk tangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian tadi
acara Perempuan Berkebaya Kulon Progo dalam pengukuhan penggerak budaya dan perdamaian periode pengurus tahun 2020-2023. Terima kasih atas semua perhatian, atensi, dan dukungannya. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tibalah acara penutup. Marilah kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara kita tutup. Dan terima kasih sekali lagi. Bunga Cirawan, Bunga Telasi. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ing pucuking gegodhongan angin penuh cerita kekesing langit purna ing peninging rasa bening mung sepetes nanging analesi atimu atiku mitra ayo bebarengan lumaku amapak lumiting langit rasa rasaku Sudah foto bersama di Zoom? Kalau belum, dipersilahkan untuk tetap berada di Zoom, Bapak dan Ibu, untuk foto bersama. Mohon videonya dihidupkan sebentar. Tangannya saling bersentuhan. Tangannya saling bersentuhan. Mohon videonya bisa dinyalakan, Ibu-ibu. Sudah? Banyak yang belum ST, nyalain ST. Mbak. Yang lainnya di sana yang ngumpul ya? Saya sekarang boleh. 1, Jadi tinggal Mbak Egi. Mbak Nila udah di sana? Ya Mas. 1, 2, 3. Lagi. Bentar. Ya, dekat sini. Oh enggak, situ aja. Takut ya. Bentar. Bentar. Loh, kok gak iso? 1, 2, 3. Simpan dulu. Salam inklusi. Pak Muda mati, enggak ya Pak Muda mati. Salam inklusi. Haruslah.
Salam Kayaknya Pak inklusi. Musa kayaknya. Salam inklusi. Rek. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat ya Mas semua. Heron, terima kasih. Selamat untuk semuanya. Selamat semuanya, sukses. Selamat Terima ibu-ibu. kasih. Selamat ibu-ibu semua. Bye. Matur nuwun, matur nuwun. Mohon pamit. Iya. Terima kasih Mas Nur. Enggak, aku orang dipoto. Apa kurang di foto? Oh, Mbak Desi nggak ada tadi. Loh, kok hilang? Mbak Nining. Mana yang belum difoto mana? Oke, dah. Oh. Mbak Nih, sampai. Oke, oke. Simpan. Ono ini aku denom panjatan oleh salam. Enggak apa-apa. Wah, ini enggak tak foto meneh. Udah. Nggih, matur Udah. nuwun. Kamu udah mati? Nggih. Oh. Monggo Esti nek isih ono sik dibicarakan. Kenapa? Sertifikat nyampe belum? Belum. Sudah. Belum ada fotonya tapi. Iya, memang belum ada Oh, fotonya. berarti kita foto besok ya. Nah, kan gimana fotonya besok? Itu kan fotonya kemarin dikirim, tapi kok nggak ditempel? Harus foto sendiri besok berarti. Harus foto lagi. Padahal kan kita udah ngirim 2 itu. Ngirim 2 foto. Ketinggalan di hotel. Ketinggalan di hotel. Udah nih loh. Mbak Desi selamat. Mbak Nining. Udah hilang ya Mbak Nining ya? Tahun baru kemana ini Mas Heron? Mas Deron mau ngajakin FPL apa? Kemana? Jalan-jalan. Nagih anggaran ke Bangko. Mau makan sambel, Pak. Boleh. Mau makan sambel. Lutisan. 30. Tanggal 30. Itu loh, aduh. Besok 30 itu ya? Iya, Iya, itu Mas Deron itu. Ngajaknya tanggal 30, bukan pas ini, bukan pas tahun barunya. Mbak Esti sama ditanyain Pak Budi tahun 2021 Gimana? sudah bilang katanya. Kenapa, Mas? Dari apa? Sudah deal. Mas Nur. Mas Nur. Ya. Nur. Halo. Kegiatan kita itu jadinya di Januari. Ya. Itu Kang Mas Heron. Itu Kang Mas Heron aja. Kang Mas Heron. Oke, makasih. Oke, thank you. Makasih ya. Ya, makasih semua. Akhiri videonya. Matur Oke. nuwun. Sampai ketemu. Selamat tahun baruan. Dadah. Dah.